Mengapa Yesus mengajarkan Allah itu sebagai sebutan Bapa? Mengapa Yesus harus menyebutkan sebutan Allah itu dengan sebutan Bapa? Saya menduga, saya berasumsi, yang pertama, Yesus sedang menunjukkan ketritunggalannya. Kita tahu Allah kita Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Buat kebaikan Tuhan, kalau semalam boleh berlalu, itu semua anugerah Tuhan. Sehingga Kau izinkan kami berada di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami datang di hadapan-Mu Bapa. Sebentar hamba akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, urapi lidah bibir hamba. Sucikan, kuduskan, biarlah Roh Kudus berkata-kata dalam lidah bibir hamba. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kuasa-Mu yang hadir di tengah-tengah peribadahan ini. Dalam nama Yesus kami berkati setiap kami semua. Kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam saudara-saudara kasih Tuhan. Apa kabar semua? Puji Tuhan, luar biasa. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita bisa berkumpul tempat ini. Saudara kasih Tuhan, saya merasa bersalah di hadapan Tuhan karena ini tema kita apa? Mengadakan kerajaan Allah. Nah, ini udah lama diberikan sama kami tingkat terkhususnya tingkat 4 untuk persiapan khotbah. Tapi jujur, ini persiapan khotbah ini 3 hari sebelumnya karena ada alasan sih. Cuman karena alasannya saya memikirkan apa tema semester ini gitu. Jadi ketika waktu Ayu disuruh khotbah pertama dapat, saya langsung terkejut. Lalu saya langsung berdoa sama Tuhan. Tuhan kira tunjukkan nats apa yang saya bawakan hari ini. Sebenarnya saya ingin membawa dari perjanjian lama, tapi Tuhan tunjukkan istilahnya dari perjanjian baru. Saudara-saudara kasih Tuhan, untuk mengawali perenungan firman Tuhan, tema kita di sini ialah datanglah kerajaan, menghadirkan kerajaan Allah. Saudara-saudara tahu, menghadirkan kerajaan Allah ini adalah tema yang saya lakukan di tempat pelayanan di Cilacap. Amin. Waktu di Cilacap, waktu saya beribadah di situ, saya melihat kasih dingin sekali. Artinya satu sama lain itu istilahnya beribadah hanya sebagai rutinitas. Saya selalu kunjungan ke jemaat. Saya katakan begini, kekristenan itu hilang maknanya ketika tidak ada persekutuan. Karena di dalam persekutuanlah kita sehati sepikir. Dalam sehati sepikirlah kita bisa saling mengasihi. Artinya kita bukan ngomong soal kuantitas banyaknya jemaat, tetapi walaupun kita sedikit, tapi kita saling mengasihi, kita sudah menghadirkan kerajaan Allah. Itu sebabnya saya memberikan tema di sini, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita buka Alkitab kita, Matius 6 ayat 9 sampai 10. Kita baca bersama-sama. Karena itu berdoa demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih. Berkatilah setiap kita yang membaca dan merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini tentang narasi tentang firman Tuhan yang bagaimana Yesus mengajarkan para murid-muridnya untuk berdoa doa Bapa kami. Kalau berdoa tentang doa, saya ada satu ilustrasi yang cukup menarik bagi saya. Ini peperangan di Korea. Jadi ceritanya begini. Ada tentara muda yang menolong rekannya yang terluka. Pada saat itu mereka berperang, tentara Amerika tertembak di tengah-tengah peperangan. Tapi tak seorang pun yang berani menolong. Karena apa? Karena sedang dihujani granat, dihujani dengan peluru. Tapi ada satu orang pria, tentara muda yang ingin menolongnya. Tapi sesekali dia melihat jamnya. Dia melihat jam. Dia menunggu jam 9. Saudara-saudara tahu, ketika tepat jam 9, dia berlari menolong orang tersebut. Puji Tuhan, berhasil. Lalu sang komandan bertanya, mengapa engkau menolongnya pada saat jam 9? Tentara muda berkata demikian, Komandan, jawabannya simpel. Ketika saya sebelum datang ke peperangan ini, ke medan perang,
ibu saya berpesan, saya akan berdoa untuk keselamatanmu setiap hari pada jam 9 pagi. Artinya dia percaya atas kuasa doa itu. Saudara-saudara kasih Tuhan, tentara yang menolong itu sungguh percaya atas kuasa doa dan berpengaruh bagi kehidupannya. Namun kita di sini semua berdoa kan? Bagaimana kalau jika berdoa itu tidak ada jawaban? Bagaimana jika doa kita tidak dikabulkan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tetap berdoa? Atau apakah kita tetap berharap pada Tuhan? Atau malah meninggalkan Tuhan? Atau bagaimana jika ayat ini terjadi dalam hidup kita? Atau kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa? Seperti saya mengutip satu kalimat kata Pak Samuel ya. Dia pergi ke satu toko, lalu dia melihat di toko itu ada patung Yesus, patung Ganesha, patung dewa-dewa lainnya. Yang dia percaya patung ini untuk keselamatan, patung ini untuk berkat. Artinya ketika doa kita tidak dikabulkan, apa kita menjadi politeisme, percaya kepada banyak Allah? Apakah menjadi seperti itu? Itu sebabnya pada pagi hari ini kita merenungkan satu tema, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Seharusnya ketika doa kita tidak dikabulkan, saya mau mengatakan begini, saudara, kita semua ketika doa kita tidak dikabulkan, seharusnya kita merenungkan kehendak siapakah yang saya paksakan, atau kehendak siapakah yang saya harapkan terjadi dalam hidup saya. Apakah kehendak saya? Harusnya kita renungkan begitu. Bukankah Yesus pada saat itu Taman Getsemani katakan, kalau boleh cawan ini berlalu, tetapi janganlah kehendakku yang terjadi. Saudara-saudara kasih Tuhan, narasi firman Tuhan ini dimulai dari Matius 5, Matius 6 ayat 5 demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata padamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ini narasi pertama yang Tuhan ajarkan tentang kepada murid-muridnya tentang berdoa. Saudara tahu kenapa Yesus harus mengatakan jangan seperti orang munafik? Saudara pernah nggak berpikir mengapa Yesus mengawali setiap katanya? Mengawali katanya di sini, jangan seperti orang munafik. Saya menduga atau saya berasumsi Yesus tidak asal hanya ngomong saja, tetapi Yesus sedang menyinggung sebuah kelompok orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yang dimana para ahli-ahli Taurat ini mereka suka dengan keagamaannya, mereka menunjukkan istilahnya supaya dipuji orang. Itu sebabnya Yesus pernah mengecam para ahli Taurat. Dikatakan di sini, celakalah kamu juga, ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Artinya, pada saat itu orang-orang ahli Taurat mengajarkan kepada setiap umat-umat Yahudi, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Dengan mereka seperti senang berdoa dan memberi sedekah supaya dilihat orang. Ini yang Yesus ajarkan, jangan seperti orang munafik. Di sini Yesus sedang mengajarkan sikap yang benar, mulai dari berdoa, memberi. Artinya berdoa itu dengan sikap yang benar kepada Allah, memberi bukan hanya untuk dilihat orang. Yesus harapkan sikap hati yang benar. Dengan apakah seperti mereka berdoa seperti supaya dilihat orang, apakah ini sikap yang benar? Itu sebabnya Yesus katakan jangan seperti orang munafik. Ingat kisah orang Farisi dan pemungut cukai, yang dimana orang Farisi katakan, ya Tuhan, ini aku orang rajin berpuasa, orang yang rajin beribadah, orang rajin, semua serba rajin. Dia menyombongkan diri, tidak seperti pemungut cukai. Lalu pemungut cukai dia tertunduk, dia katakan, ya Bapak, ini aku orang berdosa. Sudah tahu siapa yang dibenarkan
yang benar, bukan seperti orang-orang Farisi tersebut. Saudara kasih Tuhan, dilanjut lagi Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saudara sudah pernah gak berpikir mengapa Yesus mengajarkan Allah itu sebagai sebutan Bapa? Mengapa Yesus harus menyebutkan sebutan Allah itu dengan sebutan Bapa? Saya menduga, saya berasumsi, yang pertama, Yesus sedang menunjukkan ketritunggalannya. Kita tahu Allah kita Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu sedang menunjukkan ketritunggalannya. Dan yang kedua, sebutan Bapa tidak hanya ada dalam Bible. Kita buka Yesaya 63 ayat 16. Yesaya 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Terima kasih. Artinya sebutan Bapa ini bukan hanya kita dapat dalam perjanjian baru. Artinya perjanjian lama juga sudah ada sebutan Bapa, namun ini minim. Memang di perjanjian baru sebutan Bapa ini sangat sering disebutkan. Tapi artinya Yesus menunjukkan Bapa itu bukan hanya dalam perjanjian lama. Dan yang ketiga, ini paling dasarnya, Yesus sedang menunjukkan kasihnya kepada murid-muridnya dan orang mengikutinya. Mengapa saya katakan begitu? Saudara-saudara, kita kembali ke konteks pada saat itu. Konteks pada saat itu hanya orang imam-imamlah yang boleh mempersembahkan korban kepada Tuhan. Artinya orang-orang awam itu mereka tidak bisa. Artinya imam-imam. Artinya dalam paradigma mereka, stigma mereka, Allah yang transenden, Allah yang jauh. Bukan seperti itu. Tapi ketika Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 9c, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yang Bapa yang jauh kini dekat kepada mereka. Inilah menunjukkan kasihnya. Allah itu ada di tengah-tengah mereka. Ketika Yesus mengatakan Bapa, Bapa itu sudah ada bagi mereka. Dan dilanjutkan lagi, dikuduskan namamu. Ini menunjukkan kekudusan Allah. Masih ingat dalam panggilan Yesaya? Ya Yesaya yang dikatakan para serafim, para malaikat, kudus, kuduslah Tuhan. Artinya menunjukkan kekudusan Allah. Bagaimana kita datang kepada Allah dengan kekudusan, mengharapkan anak-anaknya, mengharapkan kita semua hidup kudus di hadapan Allah, dan menunjukkan pengagungan kepada Allah. Artinya kita berdoa bukan untuk dilihat orang, bukan untuk supaya kita terlihat benar, tetapi lebih kepada pengagungan Allah itu sendiri, lebih kepada meninggikan Allah. Dan dilanjut lagi dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ketika Yesus mengatakan datanglah kerajaanmu, apa yang dalam benak saudara, apa yang sedang Anda pikirkan? Datanglah kerajaanmu. Apa yang sedang Anda pikirkan? Mungkin satu orang bisa menjawab, apa yang sedang Anda pikirkan ketika Yesus datanglah kerajaanmu? Mungkin dari Mida, ketika Yesus mengatakan datang kerajaanmu, apa yang sedang saudari pikirkan? Atau dari Rina, apakah kita berpikir Allah, kerajaan Allah turun ke bumi? Apakah kita maknai dengan kata-kata secara terbuka istilahnya? Ketika datang Yesus katakan datang kerajaanmu, apakah kerajaan bumi, kerajaan Allah itu datang ke bumi? Atau apa kerajaan Allah itu turun ke bumi? Kita ngomong surga kita ngomong surga sedikit. Siapa mau masuk surga? Yang mau masuk surga siapa? Ayo. Stephen nggak mau masuk surga ya? Mau masuk surga. Atus mau masuk surga ya? Oh iya. Pinus? Oh iya. Puji Tuhan. Kenapa kita mau masuk surga? Siapa bertanya, kenapa kita mau masuk surga? Hidup kekal. Takut neraka enggak? Amin ya. Takut neraka. Tapi dalam bayangan saudara, surga itu bagaimana? Nyaman. Titik dasar nyaman kita itu apa? Titik kebahagiaan kita itu apa? Saya mau katakan begini. Ketika saudara terhadapkan melayani Tuhan dengan voucher belanja, kita
diberikan voucher belanja, kamu belanja hari ini sepuasnya, dan kita hari ini melayani. Saudara akan pilih mana? Jujur menjawab. Voucher. Artinya itu kehidupan yang jasmani. Saudara-saudara, Yesus pernah katakan begini, jangan sesat. Surga itu bukan soal kawin mengawinkan. Artinya yang bersifat jasmani itu tidak ada di surga. Artinya semua ditanggalkan. Kekayaan, kalau kita punya mobil banyak atau bagi cowok-cowok nih punya pasangan yang banyak gitu ya, nah, bahagia kan? Bahagia. Atau cewek-cewek nih punya cowok yang banyak gitu, cakep lagi, bahagia nggak gitu? Nah, bahagia ya. Tapi apakah itu dasar kebahagiaan kita? Apakah itu ada di surga? Jangan sesat. Itu tidak ada surga. Saudara kasih Tuhan, surga itu bersifat rohani. Kalau kita mau masuk surga, katakanlah di surga itu kita bersama Allah. Di surga itu kita melayani Allah. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah menikmati bersama Allah itu di bumi? Apakah kita di surga menikmati melayani Allah selama di bumi? Karena di surga itu kita melayani dan bersama Bapa. Tetapi bagaimana? Apakah kita sudah menikmati bersama Allah di bumi? Sudah menikmatikah kita dalam pelayanan kita? Tadi saya katakan kita lebih memilih voucher, tapi kita mau surga. Karena dasar kebahagiaan kita adalah materi. Seharusnya dasar kebahagiaan kita itu bersama Allah. Kita bisa bersekutu dengan Allah, itu dasar kebahagiaan kita. Kita lanjut lagi. Mungkin kita semua di sini sudah belajar tentang doa Bapa Kami. Yang diajar di sekolah minggu tentang doa Bapa Kami siapa? Mungkin semua ya. Dan orang tua mengajarkan kita tentang doa Bapa Kami, belajar doa Bapa Kami, dan di sekolah juga. Tapi pernah nggak saudara berpikir atau merenungkan kata demi kata dalam doa Bapa Kami? Pernah nggak saudara merenungkan kata demi kata dalam doa Bapa Kami ini? Sekiranya pernah, apa yang saudara renungkan? Saudara kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ketika Yesus mengatakan datanglah kerajaan-Mu, ada makna yang ingin Yesus sampaikan. Apa maknanya? Mari kita belajar. Konteks pada saat itu, orang Roma menjajah orang Yahudi. Yahudi dalam di bawah pemerintahan orang Romawi. Jadi intinya mereka sedang dijajah oleh Roma. Kalau penjajahan pasti ada kesengsaraan. Kalau dalam penjajahan tidak ada kebahagiaan, artinya hak mereka dirampas. Yang harusnya hak mereka, tetapi mereka dirampas. Itu sebabnya mereka membenci orang-orang Roma. Mungkin gambar ini sudah menunjukkan bagaimana ekspresi mereka terhadap orang Roma. Mereka sangat membenci orang Roma. Namun ketika Yesus mengatakan datanglah kerajaan-Mu, ada Yesus, ada makna ini Tuhan sampaikan, Yesus sampaikan, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah. Apa nilai-nilai kerajaan Allah? Kasih dan melayani. Saudara, sebab itu dikatakan di dalam Matius 5:43, kamu telah mendengar firman, kasihilah bersesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang mengenai kamu. Artinya, ketika Yesus mengajarkan mereka datanglah kerajaan-Mu, Yesus sedang mengajarkan supaya mereka meminta kepada Bapa nilai-nilai kerajaan Allah itu. Walaupun mereka dalam tertekan, mereka bisa menunjukkan kasih itu. Itu sebabnya, bukan mereka, Yesus katakan di situ, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu tapi bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang mengenai kamu. Artinya, inilah nilai kerajaan Allah itu. Musuh mereka siapa? Orang Roma. Tapi Yesus memutar balikan itu untuk mengasihi musuh. Inilah Yesus
ajarkan ketika Yesus katakan datanglah kerajaan-Mu. Saudara-saudara, ketika kita mengucapkan doa kami, coba renungkan lagi apa yang ingin Tuhan sampaikan. Karena situasi mereka pada saat itu dalam tertekan, tapi bagaimana mereka untuk mengasihi musuh. Berat nggak jadi orang Kristen? Berat nggak jadi pengikut Kristus? Berat. Tapi ketika Roh Kudus itu ada dalam diri kita, itu yang memampukan kita. Ini tidak instan, tapi ada perlu proses untuk mengubahkan sikap hati kita. Dan yang kedua, ketika Yesus katakan datanglah kerajaan di Matius 5 ayat 1, dan siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, konteks mereka pada saat itu dalam penjajahan orang Romawi. Nah, pada saat itu kalau tentara Romawi menyuruh orang sipil untuk mengangkat barang, mereka harus melakukan itu. Mereka tidak bisa menolak. Tetapi ketika Yesus katakan, itu sebabnya Yesus katakan, ketika ada orang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalan bersamanya 2 mil. Artinya Yesus harapkan mereka untuk melayani dengan sepenuhnya. Inilah nilai-nilai kerajaan Allah itu. Walaupun mereka dalam tertekan, mereka mau melayani mereka. Mereka melayani mereka ya. Para murid-murid dan orang Yahudi mau melayani mereka dengan sepenuhnya. Inilah yang Yesus ajarkan. Nilai-nilai kerajaan Allah. Saudara kasih Tuhan, ketika Yesus mengatakan Bapa kami yang di surga, ini menunjukkan kedekatan kita kepada Bapa. Saya menduga, atau saya tidak mau menyinggung seseorang di sini atau menyinggung beberapa kelompok atau apa. Saya mau katakan begini, mungkin di antara kita ada yang tidak disayangi oleh orang tuanya atau bapaknya, ya. Tetapi percayalah, Bapa yang di surga lebih menyayangi saudara, lebih mengasihi saudara. Saudara kasih Tuhan, inilah Yesus ajarkan supaya kehendak Allah terjadi dalam hidup mereka, yang dimana fakta yang ada supaya mereka membenci musuh itu Tuhan Yesus putar balikkan. Itu kekristenan sejati. Menutup kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin tentang sebuah ilustrasi. Jadi ada dalam sebuah hubungan pacaran. Ketika mereka pacaran lalu putus, lagi sayang-sayangnya gini ya, si wanita menangis terseduh-seduh sampai lupa tertawa, lupa tersenyum, sampai lupa makan. Satu teman menghampirinya, dikatakan begini, hai bro, hai teman, berdoalah dalam masalahmu. Lalu si wanita tersebut mengatakan yang menangis ini, apakah dengan berdoa itu bisa membalikkan dia kepadaku? Lalu si wanita mengatakan, berdoalah. Tak sadar dia berdoa. Keesokan harinya, ketika temannya datang, dia mengatakan, hai teman, apakah kamu sudah berdoa? Dia katakan begini, aku sudah berdoa, tetapi dalam doaku itu tidak berhasil membawanya kepadaku. Apakah kamu kesal karena doamu tidak berhasil? Lalu si wanita berkata begini, yang menangis itu, aku tidak kesal, memang doaku tidak berhasil membawa dia kepadaku, tetapi doaku berhasil untuk tidak mengharapkan dia kembali kepadaku. Kehendaknya ingin pria tersebut datang kembali kepadanya, tetapi ketika kehendak Allah terjadi, dia mengalami ketenangan. Saudara kasih Tuhan, apa yang kita tarik dari ilustrasi ini? Ketika kita kehendak kita yang kita harapkan, tetapi ketika kehendak Allah jauh ada di tengah-tengah kita, artinya kehendak Allah terjadi, ini sungguh menyegarkan jiwa kita, mendatangkan damai sejahtera,
Itu sebabnya ketika kita berdoa, jangan memaksakan kehendak kita, tetapi kehendak Allah terjadi. Kita belajar dari Kristus. Kristus katakan, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi kehendakmu yang terjadi. Kita mau belajar dari firman Tuhan. Kita mau belajar dari Yesus. Bagaimana Yesus itu mendahulukan kehendak Bapaknya di surga. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, saya mau ngajak kita semua di sini mengatakan di dalam hatinya, jadilah kehendakmu di dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kami sangat bersyukur buat ajaran Tuhan Yesus yang untuk kami bisa menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kami. Bagaimana kami mengasihi, bagaimana kami melayani. Ya Bapa, ubah setiap sikap hati kami yang mungkin belum sungguh-sungguh mengasihi dan belum sungguh-sungguh melayani. Tuhan Yesus, tolong setiap kami, ubahkan hati kami dengan Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap hati kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bentuklah kami seturut kehendak-Mu dan menjadikan kami semakin serupa dengan karakter Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan aktivitas kami